Awalnya sempet sempet takut sih, maksudnya kayak lagi pandemi kayak gini disuruh syuting gitu kan. Aku ngerasa nggak dihargain aja sih kalau misalnya masih ada orang-orang yang lebih memilih nonton bajakan gitu, mau itu dari Telegram dari manapun gitu kayak. Selamat sore, akhirnya ya bisa bergabung ya. Langsung aja memulai kepo-keponya tentang film Story of Kale, Gimana gimana? tentang film ini dan tentang sosok Dinda nih. Karena soalnya katanya Dinda itu sosok yang bikin si Kale ini jadi apa ya, orang yang dalam tanda kutip terkesan PHP. Ini bener nggak nih? Aku bakal kepo-kepo. Bener-bener. Nah, oke. Pertama, selamat ya Kak Aureli, karena film Story of Kale ini udah rilis dari 23 Oktober 2020. Bener nggak tuh? Bener, bener banget. Thank you Bener banget. banget. Nah, boleh nggak sih Kak jelasin sebenarnya Story of Kale ini bercerita tentang apa gitu? Karena kan film Story of Kale ini memang spin-off dari nanti kita cerita tentang hari ini kan. Boleh Iya, nggak Kak dijelasin? Sebenarnya film itu bercerita tentang apa? iya bener banget. Story of Kale ini spin-off-nya nanti kita cerita tentang hari ini. Spin-off-nya Kale sebenarnya. Dan ceritanya tuh tentang sepasang kekasih, yaitu Kale dan Dinda, yang awalnya tuh emang mereka berpacaran untuk saling membahagiakan, saling melengkapi satu sama lain, untuk menyembuhkan luka lama gitu. Tapi ternyata cinta yang terlalu besar malah menjadi toksik gitu dan gak sesuai ekspektasi gitu. Cinta yang terlalu besar akhirnya bikin hubungan Dinda sama Kale ini jadi toksik. Sebenarnya sih mungkin lebih ke dia yang kurang peka gitu, terus terlalu terlalu ribet, terlalu apa ya, terlalu posesif mungkin jadinya ganggu. Terus ya aku nggak mau spoiler, tapi intinya si Dinda sebelum sama kali ini dia sempat dalam sebuah toxic relationship juga yang jauh lebih parah daripada hubungan dia sama Kale. Dan dia jadi trauma gitu, dia nggak mau itu terulang lagi gitu. Jadi begitu dia ngeliat ada ciri-ciri toxic gitu dia mendingan cabut. Tapi aku sejujurnya memang belum nonton filmnya sih, tapi aku kayak udah sempet ngintip-ngintip gitu di YouTube. Aha. Si Kale ini sesayang itu sama Dinda. Nah, kalau menurut Kak Aureli sendiri nih toksiknya nih di mana sih? Aduh, Sebagai Kak Aureli sebagai kalau aku cerita sekarang aku takut spoiler kak. Tapi intinya gitu, intinya si Dinda ini punya pengalaman yang buruk sebelum ketemu sama Kale, dan Kale akhirnya menunjukkan sifat-sifat yang mirip sama hubungan dia sebelumnya. Jadi ya udah itu yang bikin ngerasa toxic. yang bikin merasa jadi toksik. Nah, Bener. karakter Dinda di film ini tuh gimana sih Kak? Apakah dia seseorang yang kan ada nih dalam sebuah hubungan ada si ceweknya yang dia tuh nggak bisa menunjukkan perasaannya gitu. Aha. Apakah Dinda tipe-tipe yang seperti itu atau seorang yang posesif banget nih sama Kale? Dia menunjukkan kok kalau dia sayang gitu-gitu di awal. Kayaknya Dinda bukan tipe yang posesif atau cemburuan sih, baik-baik aja gitu. Tapi Dinda juga pengen banget dipercaya gitu. Dan kalau misalnya pasangannya selalu curiga, selalu nggak percaya, dia jadi nggak nyaman pastinya. Apalagi kalau dituduh yang enggak, wah Dinda nggak suka. Soalnya emang Dinda nggak kayak gitu sama sekali. Ah, Gitu. gitu. Nah, pengalaman syuting selama pandemi. Jadi kayak selama pandemi ini kan kita dibatasi nih, maksudnya nggak boleh keluar rumah. Nah, Hmm. pengalaman Kak Aureli syuting sebagai Dinda di masa pandemi ini tuh gimana sih Kak? Awalnya sempet sempet takut sih, maksudnya kayak lagi pandemi kayak gini disuruh syuting gitu kan. Kayak sebelum aku syuting Story of Kali tuh aku bener-bener nggak kemana-mana, cuma di rumah aja gitu. Keluar cuma kalau perlu banget, kalau harus banget. Tapi kenapa aku berani syuting Story of Kali ini karena Visinema ini protokol kesehatannya sangat-sangat bagus gitu dan semuanya aman. Jadi semuanya dari kru, pemain semuanya harus di swab test dulu sebelum syuting. Begitu udah dapat hasil negatif semua baru boleh syuting, dan selama syuting tuh kita nggak boleh kemana-mana, jadi cuma boleh dari hotel ke lokasi, hotel lokasi, hotel lokasi sampai selesai gitu. Nggak boleh pulang, nggak boleh ketemu keluarga, nggak boleh ketemu orang dari luar, pokoknya semuanya aman banget sampai selesai.
Oke, ada berapa lokasi syuting nih Kak? Kalau boleh tahu. Ada 3 lokasi syuting. Ada Jakarta, ada Bogor. Bogor tuh yang scene kosan sama Bandung. Nah, tadi ada yang sempet komen, cinlok nggak nih sama Om Kale? Ah, enggak lah. Enggak lah, kan kita sama-sama punya pasangan juga. Enggak cinlok sama Nah, sekali kok. gimana sih Kak cara bangun chemistry-nya? Cara bangun chemistry-nya sama Ardito tuh nggak susah sama sekali. Soalnya kan emang ternyata Ardito tuh anaknya sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat ramah, suka ngobrol. Terus begitu kita ngobrol juga ternyata nyambung, kita juga dengerin musik yang sama. Pokoknya nyambung deh. Jadi langsung nyaman sih. Jadi ya udah untuk kayak build chemistry nggak susah sih Tapi gitu. aku mau tanya Kak, Apa? eh, kan tadi kalian mendengarkan musik yang sama gitu, itu membangun chemistry-nya tuh sejak reading atau udah saat di hotel dan lokasi syuting aja? Atau memang kayak udah dari jauh, dari pas ditawarin nih, Nah, Kak Aureli jadi Dinda gitu, kalian udah mulai membangun chemistry? Enggak sih sejak reading, soalnya sebelum sebelum reading kita nggak kenal kan, jadi kita ketemu pertama kali itu di Visinema, meeting-meeting ketemu ya cuma kayak hai, kayak nggak ngobrol gitu, tapi ngobrol pertama kali itu pas reading, ya udah di situ sih mulai dekatnya, dan kenapa bisa bisa semakin dekat itu karena sebelum take sebuah scene gitu, apalagi scene-scene susah gitu, kita selalu kayak latihan berdua gitu, kayak berkali-kali gitu, biar pas di set tuh udah natural aja gitu. Apa sih kalimat favorit Kak Dinda gitu? Kak Dinda ya, bukan Kak Aureli. Iya, Apa kalimat favorit Kak Dinda selama film itu? Jadi sepanjang film itu pasti kan ada kalimat atau scene favorit kan? Nah itu apa sih Kak kalau boleh tahu? mhm. Kalau kalimat favorit ada sih di trailer, yaitu nggak ada orang yang bisa bertanggung jawab atas kebahagiaan di hidup kita selain diri kita sendiri. Panjang ya kalimatnya ya, tapi itu Panjang bener kalimatnya tapi banget. tetap jadi favorit ya. Itu itu bener banget gitu. Kita nggak bisa apa ya? Ya pokoknya kebahagiaan kita tuh ya tanggung jawab kita gitu, bukan tanggung jawab orang lain gitu. Nah itu kan kalau kalimat favoritnya Dinda. Nah kalau kalimat favoritnya Kak Aureli sendiri tuh apa? Di film itu apa ya? Hmm, yang paling gemes mungkin yang aku terima eh, apa ya tembakannya si Kale. Yaitu aku bilang aku mau jadi pacar kamu. Aku yakin kita bisa saling membahagiakan satu sama lain. Gila. Itu lebih ke Oh itu gemes jadi sih. kalau itu jadi kalimat favorit Mm. Kak Aureli ya saat si kalian nembak Kak Aureli saat kalian nembak Dinda adegan favoritnya itu juga nggak? Adegan favorit ya? Apa ya? Mungkin sih. Kayaknya itu salah satu adegan favorit aku karena kayak gemes aja gitu. Adegan yang cukup gemes menurut aku. Adegan yang cukup ya. Nah sekarang Uh. apa sih pesan yang ingin Kak Aureli atau mungkin Dinda sampaikan ke teman-teman semua yang nonton Story of kali ini? Tentang toxic relationship sih sebenarnya. Jadi si Dinda ini kan waktu dia sama si mantannya kan hubungannya toxic banget dan semua orang yang ngeliat pasti ngerasa kayak kalau itu toxic, kalau itu nggak beres gitu. Tapi Dindanya tuh denial gitu walaupun ada yang ngomong ini toxic tapi dia kayak enggak dia mukul itu karena dia lagi banyak masalah, dia mukul karena aku yang salah gini-gini. Jadi dia blame herself gitu. Dan aku yakin banget banyak banget orang di luar sana yang seperti Dinda gitu dan semoga dengan film ini mereka jadi sadar kayak oh ternyata hubungan gue toksik juga ya gitu. Ya kalau bisa diperbaiki ya bagus, silahkan diperbaiki. Kalau bisa cabut ya cabut aja. Tapi gimana sih Kak, maksudnya kalau ini tips dari Kak Aureli ya, yang saat itu berperan sebagai Dinda dan kayak menemukan, ih hubungan gue toxic juga ya. Gimana sih biar kita tuh sadar dalam, uh, kalau kita tuh lagi terjebak di toxic relationship. Nonton Story of Kelly. Nah, Enggak. nonton Story of Kale. Buat yang teman-teman belum tahu, kita bisa nonton di mana sih Kak, Story of Kale? Bisa ditonton di www.bioskoponline.com dan harga tiketnya itu cuma Rp10.000 aja. Dan cara
cara beli tiketnya itu sangat-sangat gampang, bisa pakai GoPay, bisa pakai OVO, e-wallet, pokoknya gampang banget. Aku udah coba sendiri. Aku kan lumayan gaptek gitu, tapi aku udah coba sendiri gitu kayak oh ternyata sesimpel itu ya gitu. Jadi buka www.bioskoponline.com, terus ada banner Story of Kali, klik terus tinggal ikutin aja step-stepnya. Gampang banget. BTW, Segampang itu. kemarin Cewek.id sempet Instagram live juga nih sama si Kale. Nah, terus Ah, ada yang komen, katanya mereka udah nonton Story of Kale, tapi via Telegram dong, Kak. Nah, tanggapan Kak Aureli apa nih? cuma 10.000 doang, bener-bener kayak murah banget dan ya sakit hati sih, maksudnya kita udah capek-capek bikin filmnya, kita Iya, iya syutingnya pas pandemi kayak penuh resiko juga gitu dan kayak aku ngerasa nggak dihargain aja sih kalau misalnya masih ada orang-orang yang lebih memilih nonton bajakan gitu mau itu dari Telegram dari manapun gitu kayak come on gitu kayak ya ngerasa nggak dihargain aja gitu kayak kapan perfilman Indonesia mau maju kalau kayak gini terus.